kita telat 15 menit. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh dua pemateri kita. Yang pertama saya perkenalkan sedikit, mungkin teman-teman sudah juga melihat dari leaflet yang dibagikan secara daring ataupun tersebar di media sosial. Pertama ada Mas Fikrian Syah. Beliau ini juga awardee asal Sumsel, Sumatera Selatan. Beliau ini alumni LPDP Master of Art in Education di University of Birmingham, Inggris. Ya, mungkin di sana nanti akan sharing banyak terkait persiapan apa saja yang harus sama-sama kita persiapkan menghadapi beasiswa penerimaan beasiswa LPDP ini. Dan selanjutnya nanti juga ada Mbak Ayurisha Dominita. Beliau ini alumni LPDP di Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Beliau ini juga asal Sumatera Selatan. Jadi kita hari ini ada dua pembicara yang akan mengisi jalannya coaching klinik untuk persiapan berkas ini. Mungkin untuk sesi pertama akan diisi oleh Mas Fikrian Syah. Ini waktunya 60 menit ya Mas. Jadi silahkan nanti dengan Mbak Ayu siapa yang akan mengisi selanjutnya dan bagaimana skema diskusinya. Kita beri waktu sampai dengan pemaparannya selama 60 menit dan sesi 40 menit berikutnya untuk sesi tanya jawab. Baik, untuk Mas Fikri sudah tersambung? Ya, halo Mas Adli. Oke, kalau sudah waktunya kami silakan. Baik, terima kasih Mas Adli dan terima kasih untuk Mata Garuda Sumsel dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini lebih tepatnya kita sharing ya, sharing pengalaman dan sharing apa yang sudah saya ketahui. Mungkin saja semua teman-teman di sini semuanya juga sudah tahu, namun mungkin ada yang kurang jelas. Kalaupun kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Sebenarnya secara untuk mengkhususkan diri, saya memfokuskan untuk berkas di luar untuk program LPDP luar negeri. Namun sifatnya program LPDP ini biasanya general, hanya ada perbedaan sedikit, misalkan nilainya saja atau apa seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau memberikan informasi terkait berkas apa saja yang dibutuhkan di sesi awal. Kemudian saya akan melanjutkan, nanti akan saya share informasi dari manual book dari LPDP mengenai mulai dari proses seleksi ini, mulai dari pendaftaran sampai nanti dengan monitoring. Maksudnya pada saat kalian teman-teman semua ingin melihat bagaimana status teman-teman dalam proses seleksi LPDP. Baik, saya share untuk materi yang pertama atau pembahasan yang pertama. Kemudian nanti di bagian kedua akan ada Mbak Ayu yang akan menjelaskan materi beliau. Oke, baiklah. Fokus kita yakni persiapan berkas atau seleksi. Baiklah, fokus kita yakni persiapan berkas atau seleksi administrasi LPDP. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas atau akan kita highlight secara singkat. Sebenarnya ini lebih kepada pemahaman untuk dibaca, karena kalau seandainya sifatnya tutorial, nanti teman-teman sendiri bisa melakukannya pada saat teman-teman sudah membaca buklet yang ada yang disediakan oleh LPDP. Mulai dari cara registrasi, artinya teman-teman semua harus memiliki akun, dilanjutkan dengan proses verifikasi, update informasi pendaftaran sampai dengan memeriksa status pendaftaran dan monitoring pendaftaran beasiswa. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman baca, yang harus teman-teman ketahui pada saat proses pemberkasan dari LPDP. Nanti akan ada juga
nanti akan kita bahas juga mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan. Namun saya tegaskan terlebih dahulu, kita mungkin tidak akan terlalu mungkin tidak akan terlalu banyak atau mungkin tidak akan menyentuh mengenai hal yang sifatnya substantif. Misalkan mengenai bagaimana cara menyusun suatu esai atau sebagainya, karena nanti pihak Mata Garuda sudah menyiapkan sesi khusus. Jadi kita akan fokus ke pemberkasannya saja dan apa saja yang perlu disiapkan. Oke. Selanjutnya, ini adalah kelengkapan berkas yang harus dilengkapi, ijazah dan juga transkrip. Ijazah ini kalau seandainya S2, ingin melanjutkan S2 berarti ijazah untuk S1 ya, dan transkrip untuk S1. Kemudian untuk S3 atau doktoral berarti ijazah untuk S2. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan juga sertifikat bahasa asing. Biasanya LPDP memintakan untuk memiliki IELTS. Tapi ada banyak pilihan sebenarnya. Ada TOEFL IBT, kemudian ada atau mungkin kalau seandainya negara yang dituju tidak menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa asing lainnya. Misalkan kalau seandainya ingin melanjutkan ke Rusia atau mungkin ke Timur Tengah, ke Mesir misalkan, maka yang dibutuhkan adalah sertifikat bahasa dari negara tersebut. Berarti sertifikat bahasa Rusia, sertifikat bahasa Arab, seperti itu. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri, biasanya untuk program luar negeri, itu minimal IELTS yakni 6,5 standar, biasanya ini standar dari universitas juga. Kemudian untuk doktoral tadi magister ya atau master 6,5, untuk doktoral biasanya 7. Seperti itu. Akan diminta untuk memenuhi syarat pendaftaran berupa surat pernyataan. Jadi LPDP sudah memiliki suatu format surat pernyataan yang isinya tentang surat perjanjian kita bersama LPDP, seperti itu. Nah, nanti bisa di-download teman-teman, bisa diisi pada saat proses pendaftaran, karena akan ada berkas yang diunggah seperti itu. Setelah itu, kalau seandainya dari pihak universitas atau mungkin sedang bekerja di suatu instansi tertentu, diperlukannya surat izin belajar. Seperti itu. Dibutuhkan yang namanya surat rekomendasi. Biasanya surat rekomendasi ini ada 2. Kalau seandainya teman-teman belum bekerja, misalkan sekarang S1, kemudian baru saja menyelesaikan S1, ingin melanjutkan S2, biasanya minimal dari dua orang dari yang bersifat akademik, misalkan dosen atau dari instansi, dari universitas atau institusi di mana kalian belajar. Kalau seandainya sudah bekerja, bisa dari atasan, seperti itu. Dan satunya misalkan bisa dari dosen, seperti itu teman-teman. Kemudian harus adanya LOA atau Letter of Acceptance. Nah, Letter of Acceptance ini untuk beberapa program biasanya ini diharuskan. Misalkan program terakhir pada tahun 2020 itu harus unconditional karena program untuk perguruan tinggi utama, seperti itu. Kalau saya tidak salah penyebutannya seperti itu. Jadi ada sekitar 15 list. Mohon koreksi kalau seandainya salah. Ada sekitar beberapa universitas top di dunia. Nah, itu mengharuskan kita untuk sudah diterima di universitas tersebut, seperti itu. Tapi program-program sebelumnya kita lihat nanti skema 2021 ya, apakah program hanya dibuka untuk program perguruan tinggi terbaik di dunia atau tidak. Tapi biasanya kalau seandainya sifatnya yang reguler atau biasa, itu walaupun kalau sepengalaman saya itu belum mengunggah suatu LOA pun tidak apa-apa, seperti itu. Namun kebijakan LPDP biasanya berubah. Paling tidak kalau seandainya teman-teman memang sudah yakin dan ini akan menguatkan sebenarnya. Maksudnya akan memudahkan teman-teman pada saat proses kedepannya nanti kalau memang sudah memiliki LOA. Meskipun LOA sifatnya bukan menjadi tolak ukur atau standar utama apakah teman-teman akan lulus karena sifatnya hanya pemberkasan. Kemudian dibutuhkan juga yang namanya KTP seperti biasa. Kemudian akan ada esai kontribusi pasca studi, mohon maaf. Kemudian rencana studi,
proposal rencana studi ini untuk magister atau S2. Sementara untuk proposal penelitian ini untuk doktoral atau S3. Dibutuhkan juga yang namanya personal statement. Baik, saya lanjutkan. Saya memberikan highlight ya mengenai pembahasan kontribusi pasca studi ini, namun tidak akan mengulik lebih dalam seperti yang saya tegaskan di awal. Jadi ini sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 kata, bertujuan untuk dipersilahkan untuk mendeskripsikan diri, kemudian masalah yang dialami di Indonesia atau lingkungan Anda, kemudian mengapa ilmu itu penting bagi kemajuan atau penyelesaian masalah yang telah Anda angkat. Setelah itu apa rencana ke depan atau apa yang ingin kalian buat terhadap Indonesia, misalkan mengubah Indonesia. Kita tidak tahu mengubah Indonesia dalam konsep seperti apa. Kemudian apa yang akan kalian lakukan, misalkan menjadi seorang dosen atau mungkin bekerja atau seperti apa. Setelah itu bagaimana cara mewujudkannya? Ya misalkan tadi mengajar di Universitas A atau di Universitas B. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, ini untuk rencana studi khusus magister. Jadi kalau seandainya yang doktoral tidak membutuhkan rencana studi. Ini sama 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang kira-kira pada saat proses pelaksanaan atau pada saat belajar itu per semesternya apa saja. Misalkan semester 1 kita akan mendapatkan mata kuliah A, B, C, bobotnya seperti ini. Kemudian pada saat semester 2 seperti ini, seperti itu. Kemudian pada saat nanti akan menyelesaikan pendidikan akan ada disertasi atau kalau di Indonesia tesis ya. Nah, itu diminta untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sedikit highlight ya, karena semuanya maksimal 2.000 kata. Nah, jelaskan, misalkan topik penelitian adalah A, misalkan tentang ini. Setelah itu, seperti itu. Kemudian, misalkan kita ingin mengikuti PPI dunia misalkan, atau PPI di negara tersebut atau di kota tersebut, atau nanti ingin ikut perlombaan atau ingin ikut program ekstrakurikuler di universitas tersebut, bisa dimasukkan juga. Setelah itu teman-teman juga diminta untuk melampirkan silabus ya. Silabus artinya penjelasan mengenai apa saja mata kuliah yang akan diambil, kemudian penjelasan tentang jurusan tersebut juga sama seperti yang di awal, tapi ini sifatnya melampirkan. Kemudian kenapa memilih jurusan tersebut, teman-teman? Misalkan jurusan educational policy, apa yang menjadi alasan teman-teman sekalian? Seperti itu. Kemudian ini saya belum menyentuh soal ini, saya hanya memberikan highlight mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ingin melanjutkan doktoralnya bisa lebih mengerti soal hal ini. Namun saya hanya memberikan memberikan gambaran dan menyampaikan apa kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam proposal penelitiannya. Judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan masalah standar sebenarnya, pertanyaan atau tujuan penelitian, kemudian rumuskan tujuan pertanyaan penelitian, kelogisan atau rasional dari penelitian tersebut, metode dan desain, manfaat penelitian, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Ini untuk proposal penelitian. Baik, ini untuk bagian pertama, saya lanjutkan untuk di bagian kedua, yakni manual book. Sebentar. Saya share dokumen terlebih dahulu. Nah, ini tadi ada bagian di mana kita diminta untuk mengisi mulai dari membuat akun ya, verifikasi akun sampai dengan monitoring. Bahkan sampai sekarang pun kalau seandainya kita sudah teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikannya masih bisa untuk mengakses akun tersebut.
ini yang kita bahas tadi yang harus dibaca. Nah, kita mulai dari awal, kita mulai dari registrasi akun. Bisa dilihat kalau seandainya bisa mengklik tautan di yang tertera beasiswa lpdp.kemenq.go.id seperti itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman di sini akan ada pilihan untuk masuk, untuk login seperti itu. Di sini ada di sini lengkap, di bawahnya misalkan ada panduan untuk mendaftar, kemudian booklet mengenai seluruh kegiatan mengenai program-program LPDP, kemudian ada daftar perguruan tinggi. Nah, di bawahnya kalau seandainya teman-teman belum mempunyai akun, di sini bisa untuk membuat akun. Bisa di sini teman-teman di bagian kedua ya. Kemudian kalau seandainya lupa password atau tidak memiliki link verifikasi, nanti kan pada saat membuat akun, teman-teman akan mendapatkan link verifikasi yang akan dikirim ke email masing-masing. Kalau belum mendapatkannya, bisa klik di tautan ini. Oke, kemudian ini kalau seandainya teman-teman akunnya sudah terverifikasi, kalau saat teman-teman ingin membuat akun, ini saja yang dimasukkan. Seperti itu, informasi akun, email, password. Seperti itu teman-teman. Kalau seandainya ingin melihat passwordnya bisa di bagian bawah. Oke, ini untuk registrasi akun. Kita lanjutkan untuk bagian kedua, yakni informasi pribadi teman-teman yang harus diisikan. Ini ada nama lengkap, kemudian nama panggilan, nomor KTP, tempat lahir bisa dibaca teman-teman semuanya, kemudian ada juga nomor handphone, juga dimintakan untuk memasukkan foto yang nantinya akan menjadi profile picture dari akun kita. Kemudian kode verifikasi, tadi pada saat kita sudah mengirimkan, sudah mendaftar akan mendapatkan link verifikasi atau kode verifikasi. Bisa dilihat di sini yang harus diisikan. Bisa dilihat alamat email, password, nama lengkap, seperti yang sudah kita sebutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk di bagian selanjutnya, setelah mengisi formulir, klik tombol akun, masih dalam proses untuk tombol akun teman-temannya, klik OK di sini. Kita lanjutkan. Ada banyak di sini, jadi mungkin saya akan skip saja nanti. Ini bagian verifikasi akun akan dikirim ke email kalian masing-masing. Pada saat sudah diverifikasi, bisa langsung akan mendapatkan link tautan dan akan diarahkan untuk masuk ke akun di LPDP. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah data yang tadi diisikan. Kalaupun belum ada data yang lengkap, bisa diisikan di sini teman-teman. Mulai dari email, nama, sampai dengan instansi atau tempat kita bekerja. Kemudian kita lanjutkan. Ini bagian mengubah password, ya jelas ya di sini. Pada saat teman-teman sekalian membuka akun kalian bisa membuka passwordnya mengubah passwordnya di sini. Oke, sorry. Nah, ini selanjutnya adalah informasi data diri dan keluarga. Semuanya akan dilengkapi di sini. Setelah itu akan ada juga, ini kalau saat teman-teman, ini saya hanya memperlihatkan tampilannya karena sifatnya hanya isian. Setelah itu masih informasi keluarga, nama ayah, nama ibu, seperti itu. Ini adalah kalau seandainya sudah berkeluarga, ini bisa bisa istri atau suami misalkan yang harus dimasukkan, kemudian pendapatan seperti itu. Oke. Setelah itu masih ini tentang keluarga, teman-teman. Maaf. Masih tentang keluarga tadi kita terakhir. Nah, masih di sini ya. Nah, di sini masih ibu kandung seperti itu. Kemudian pendaftaran beasiswa di sini. Kalau seandainya teman-teman ingin mendaftar beasiswanya, setelah semua informasi tadi tentang data diri
diisi, silahkan untuk mengklik bagian pendaftaran beasiswa. Setelah itu nanti akan diarahkan untuk mengisi semua file-file yang dibutuhkan. Tapi ini masih sifatnya isian, kemudian kategori misalkan umum, maksudnya jenis beasiswanya ya, kemudian jenjang pendidikan, misalkan doktoral atau magister, seperti itu. Kemudian di bagian kedua ini adalah sifat beasiswa. Sifat beasiswa di LPDP ada full scholarship, ada yang setengah ya, half funded gitu, kemudian co-funded kalau nggak salah co-funding, kemudian rencana periode kapan ingin memulai pendidikan sampai dengan di sini semuanya bisa diisi semuanya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan masih dari daftar bagian daftar beasiswa. Termasuk juga kalau saya ingin lokasi seleksi misalkan di Jakarta, di Padang, bisa tuliskan di sini semuanya teman-teman. Oke, selanjutnya masih dalam prosesnya, proses pendaftaran, bisa dilihat di sini. Kalau seandainya sudah menjadi seorang dosen, kalau seandainya sudah menjadi seorang dosen, bisa dimasukkan di sini. Oke, kita lanjutkan masih prosesnya. Pokoknya kalau seandainya ini tampilannya semuanya bisa diisi. Ini melengkapi informasi penilaian diri. Misalkan kelebihannya apa, teman-teman bisa disebutkan di sini. Kemudian sebutkan kekurangan kelemahan kalian, bisa dituliskan seperti itu keterangan penilaian diri sesuai dengan pernyataan Anda dalam aplikasi pendaftaran. Seperti itu. Dilanjutkan, ini riwayat pendidikan dan pekerjaan. Riwayat pendidikan kalau tidak salah dari SD ya dari SD sampai dengan S1 kalau sana S2, sampai dengan S2 kalau sana S3. Kemudian riwayat pekerjaan, misalkan pernah bekerja di mana saja, bisa dilihat. Kemudian ini pengalaman organisasi, semenjak misalkan kita ketua ROHIS pada saat SMP, tuliskan. Oke, karena mulai dari SMP akan dihitung sampai dengan sekarang seperti itu. Kemudian ini informasi lainnya yang bisa dilengkapi, prestasi yang diunggulkan, misalkan juara 1 Olimpiade biologi tingkat internasional di Moskow tahun 2017 misalkan. Atau bahasa asingnya apa nih? Bahasa Inggris IELTS sudah 9,0 misal ya. Kemudian karya ilmiah misalkan sudah 10 jurnal yang diterbitkan, tuliskan semuanya di sini. Atau pernah ikut jadi presenters di 10 konferensi dunia, seperti bisa. Oke. Workshop juga, jadi sangat lengkap informasi yang diminta oleh LPDP. Ini selanjutnya, ini adalah penghargaan, misalkan juara 1, mohon maaf. Oke. Saya pakai HP, jadi pada saat di Zoom, dia langsung kayak bergerak sendiri gitu. Oke, mohon maaf, sebentar. Kemudian informasi lainnya yang terakhir tadi penghargaan, misalkan kita juara 1, misalkan Satya Lencana dari Presiden, bukan juara 1 tapi mendapatkan Satya Lencana dari Presiden, bisa tuliskan di sini. Kemudian, nah ini bagian yang tadi kita bahas, apa saja dokumen yang harus kita unggah dari KTP, kemudian ijazah S1 atau S2, ini harus atau fotokopian tapi harus dilegalisir seperti itu. Kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat bahasa asing, di sini semuanya pernyataan sesuai format LPDP, LOA, kemudian surat izin. Ini bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua juga kita lanjutkan. Nah, kalau seandainya yang ini bukan isi, ini bukan diunggah tapi diisi. Tadi yang esai kita bahas tentang 1.500 kata untuk kontribusi, kemudian proposalnya kalau seandainya doktoral di sini semuanya. Jadi tidak perlu membuat suatu desain format di Word yang sangat-sangat estetik karena semuanya di sini isian. Kemudian di sini ada personal statement. Nah, personal statement ini hanya 700 sampai 1.000 kata. Saya menghabiskan waktu ya nampaknya ya. Pengiriman data. Nah, setelah itu silahkan klik submit. Selesai, teman-teman.
Berarti teman-teman sudah mendaftar untuk program beasiswa tertentu. Ini kalau seandainya teman-teman ingin memeriksa status teman-teman seperti itu, apakah sudah benar-benar terdaftar atau belum. Kemudian ini hasil, kalau seandainya teman-teman lulus misalkan di bagian administrasi, belum, tapi misalkan teman-teman sudah mendaftar. Nah, di sini bisa melihat formulir berkas apa saja yang sudah dilengkapi seperti itu. Oke. Kemudian ini bagian nah, ini bagian hasil teman-teman. Kalau seandainya ini misalkan mohon maaf atau selamat seperti selamat Anda telah lulus seleksi administrasi seperti itu di bagian ini. Semuanya lengkap. Kalau seandainya teman-teman membuat akun di LPDP semuanya jelas, lebih jelas ya. Ini pengumuman hasil sama seperti tadi. Ini contoh surat-suratnya. Sorry, bukan surat-surat, tapi ini adalah contoh dari sertifikat bahasa, kalau tidak salah. Mohon maaf, ini contoh IPK. Dan harus dikonversikan. Misalkan teman-teman yang lulus S1-nya di luar negeri, misalkan, atau S2-nya di luar negeri, harus dikonversikan menjadi sistem di Indonesia. Ini TOEFL, seperti itu. Ini IELTS, dan sertifikat-sertifikat bahasa yang lainnya. Baik, terima kasih. Ya, baik Mas Fikri, sudah gambaran untuk persiapan pemberkasan ataupun persiapan berkas administrasi yang harus dilengkapi saat pendaftar menjadi salah seorang kandidat penerima beasiswa LPDP. Untuk selanjutnya mungkin ada penambahan ataupun untuk selanjutnya penyampaiannya akan disampaikan oleh Mbak Ayurisha Dominita. Ya, terima kasih. Udah masuk ya suara saya ya? Sudah, Mbak Ayu. Terima kasih pada Adli. Akhirnya. Ketemu lagi ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan ini dulu yang saya hormati Ketua Mata Garuda Sumsel, Evan Saventri, juga teman-teman Mata Garuda Sumsel yang sekarang bertugas sebagai panitia, juga yang hadir sebagai peserta. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan puasanya awet sampai nanti sore. Dan tadi sebenarnya udah banyak banget yang dikemukakan oleh Fikri ya tentang syarat-syarat administrasi. Itu kan ringkasnya ya. Nah, kalau untuk detailnya sebenarnya itu semua sudah tersedia di web LPDP. Saya kan mendaftar beasiswa, saya sharing aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu jenuh ya. Yeah. Saya mendaftar LPDP itu tahun 2012, jadi saya tuh PKPK awal. Jadi saya ikut, kalau dulu namanya bukan program keberangkatan ya, tapi program kepemimpinan kalau dulu. Jadi benar-benar penerima beasiswa LPDP itu adalah calon pemimpin bangsa dulu, kita dibilangnya gitu. Jadi kita yang menerima beasiswa LPDP itu nantinya akan dijadikan pemimpin lah istilahnya gitu. Jadi sebuah keistimewaan banget. Nah, dari sisi administrasi, kalau saya perhatikan memang terjadi perkembangan. Digeser dulu ininya, Evan? Halaman 2 ya. Nah, jadi mungkin saya mau cerita aja ya esensi beasiswa LPDP itu apa, dan pengalaman saya sharing aja. Tadi saya cerita bahwa kalau zaman dulu itu administrasinya nggak sebanyak sekarang gitu loh. Jadi waktu PK 1, 2, saya itu PK 6 ya, sampai 6 itu, kita cuma ada bidang prioritas kalau nggak salah 6, kita memilih bidang prioritas itu untuk kuliah kita, kemudian kita melengkapi syarat administrasi secara online, kita dipanggil lulus itu, kita lulus berkas, kita dipanggil wawancara. Nah, wawancara itu ada 2 psikolog dan 1 profesor dari universitas yang akan mewawancarai teman-teman tentang lebih ke ini ya, lebih ke kalau psikolog tentu ke pribadi ya, karena kita kan ingin menyiapkan calon pemimpin masa depan kayak gitu kan. Jadi kita di sini saya cantumkan bahwa beasiswa LPDP itu kan memang ada dibiayai oleh pemerintah Indonesia, itu dari kalau dulu itu dari sisa anggaran APBN ya dulu, tapi saya nggak tahu skemanya yang sekarang ya, tapi dulu itu begitu. Jadi diperuntukkan khusus dengan sejarahnya itu bahwa Bu Sri Mulyani itu merasa iri dengan
salah satu menteri di luar negeri sana ketika dia melakukan perjalanan, karena di belakangnya itu banyak sekali menteri-menteri tersebut punya pasukan yang berpendidikan dari seluruh dunia, sementara Bu Sri Mulyani itu nggak punya gitu loh, dia nggak punya pasukan begitu. Setelah kejadian itu dia merasa dia harus memberikan beasiswa juga untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Nah, khususnya sih, jadi dia nggak hanya terbatas pada akademisi yang di universitas, dosen, tapi seluruh penjuru Nusantara. Jadi kalau teman-teman yang paling pelosok ya kayak Pak Habibie dulu kan di pelosok. Sebenarnya yang target LPDP banget, karena intinya LPDP itu tujuannya itu menyediakan SDM Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, visi masa depan yang kuat, dan akan menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan. Nah, tapi nggak cukup hanya itu juga ya, tapi juga harus ada kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan, karena kalau nggak ada itu semua kan nggak bisa. Nah, mungkin itu dulu filosofinya dari ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP. Nah, administrasi itu saya bisa bilang bahwa setiap tahun itu berkembang ya. Nah, semakin ke sini saya lihat sih semakin rigid ya, semakin banyak syaratnya. Meskipun saya pribadi berharap tidak sebanyak itu gitu. Harapannya ya, tapi nggak tahu mungkin itu setelah melalui perjalanan panjang gitu, kayak misalnya ada awardee yang di luar negeri sana sakit gitu kan, kalau dia tidak mencantum, oh ternyata dia punya TBC, dia nggak kita nggak tahu itu dan kita beri beasiswa, terus dia terlantar di luar negeri kayak gitu kan. Nah, karena itu LPDP memutuskan memasukkan surat keterangan misalnya bebas narkoba, bebas TBC juga kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi lihat aja perkembangannya setiap tahun itu ada perubahan, yang 2021 belum keluar, tapi itu pasti ada yang terupdate-nya, dan kita hanya memberikan yang berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman, karena teman-teman harus selalu memantau, dan yang terupdate itu kan yang ada di website LPDP kayak gitu. Selanjutnya, Van. Ininya. Slide-nya. Nah, sebenarnya kan banyak jenis beasiswa LPDP itu banyak, maka syarat administrasinya itu akan menyesuaikan nanti jenis beasiswa apa yang teman-teman daftar kayak gitu. Kalau dia beasiswa reguler, syaratnya beda. Secara umum sama. Nah, untuk yang misalnya yang lain-lain, ada yang targeted, ada yang afirmasi, itu nanti menyesuaikan. Ada yang saya lihat malah teman saya lulus dengan afirmasi, tapi mungkin yang reguler dia kesulitan mendaftar, tapi di afirmasi dia bisa daftar. Karena mungkin persyaratan TOEFL-nya lebih rendah kayak gitu. Jadi trik-trik seperti itu yang mungkin bisa teman-teman coba, meskipun harus memang teman-teman pastikan bahwa memenuhi kriteria juga kayak gitu kan. Lanjut, Pan. Nah, terus ini adalah proses bisnis seleksi teman-teman ketika nanti mendaftar program beasiswa. Kita ini ada di nomor 1 nih yang mau kita jelaskan sekarang, itu seleksi administrasi ya. Nah, itu masih panjang perjalanannya sampai nanti teman-teman jadi alumni LPDP seperti kita ini juga, kita juga tetap nanti terkoneksi dengan LPDP dan kita akan dilakukan pengelolaan dan istilahnya pembinaan. Jadi teman-teman begitu jadi awardee LPDP itu benar-benar merasa terjamin lah, karena kita menyeleksi dengan selektif kayak gitu, meskipun tidak selalu tentang intelektual saja kalau menurut saya, karena pintar saja nggak cukup untuk jadi awardee LPDP. Kalau dari filosofi awalnya sih yang pertama teman-teman harus berjiwa kepemimpinan, terus berpribadi baik, dan ingin memajukan Indonesia ya, berkontribusi untuk kemajuan Indonesia yang membedakan dengan yang lainnya kayak gitu. Oke, lanjut Evan. Ini nanti bisa dibaca ya teman-teman. Sebenarnya ada semua di ininya. Nah, ini juga ketentuan yang perlu diperhatikan. Ini tuh ketentuan yang saya ambil dari web dan tahun 2019 teman-teman. Itu pada saat belum, mungkin udah copit ya. Nah, jadi LPDP itu kan pending melakukan seleksi beasiswa karena ada copit. Nah, untuk tahun 2021 ini belum keluar, kita berharap di akhir tahun, dan syaratnya itu pasti akan update, akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena
karena seperti itu. Cuma mungkin yang tadi dipaparkan sama Fikri itu secara umum ya itu kayak gitu yang kurang lebih yang akan teman-teman lengkapi kayak gitu. Selanjutnya Pan. Ini bisa dibaca aja di web ya, karena semua ada. Nah, ini adalah daftar lokasi seleksi berbasis komputer dan seleksi substansi. Jadi hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman bisa pilih yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yuk, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke cara pendaftarannya. Tadi tuh sebenarnya udah disinggung, lanjut. Nah, ini saya akan menjelaskan yang administrasi beasiswa reguler aja ya. Jadi beasiswa reguler itu beasiswa yang umum kayak gitu, bukan program yang khusus-khusus. Kalau dulu tuh cuma ada reguler aja ya. Reguler sama satu lagi, aduh saya lupa. Tapi yang paling bisa didaftar oleh semua orang reguler kayak gitu. Tapi kalau teman-teman merasa di reguler tidak memenuhi syarat gitu, bisa mencoba yang lainnya. Misalnya dari jalur santri, ada jalur afirmasi. Saya kemarin WA teman saya yang kuliah di Amerika, dia ternyata daftarnya jalur afirmasi lebih mudah dia bilang. Nah, saya juga belum terlalu cek, teman-teman bisa cek gitu. Next Pan. Nah, jadi ini adalah selanjutnya. Nah, sasarannya kan seluruh warga Indonesia ya sebenarnya untuk yang lulusan S1 sama yang S2. Nah, yang dibuktikan dengan LOE ya teman-teman. Jadi tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau kita belum punya LOE. Dulu waktu saya mendaftar ya, tahun 2012 itu saya belum punya LOE. Tapi kalau punya LOE, sekarang itu diminta LOE dulu justru ya. Kemarin Bu Ratna bilang kan gitu. Jadi teman-teman sekarang usahanya sebaiknya mendaftar dulu ke universitasnya. Nah, daftar ke universitas dengan cara realistis ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa yang di luar negeri, yang di dalam negeri juga nggak apa-apa. Begitu kalian jadi awardee itu kan udah sebuah kebanggaan dan banyak manfaat yang akan teman-teman rasakan. Kalau misalnya nggak mungkin susah nih IELTS biasanya kendalanya ya kalau di luar negeri itu. Cobalah pilih universitas di dalam negeri yang teman-teman bisa menyelesaikan dengan waktu yang cukup dari LPDP. Jangan memilih yang tidak realistis ya, karena nanti tidak lulus. Jadi pilih yang realistis, yang bisa dapat LOE-nya, terus teman-teman bisa mendaftar LPDP. Selanjutnya, Nah, ini beasiswa reguler kan diberikan kepada jenjang magister, 1 gelar, dan paling lama 24 bulan, juga doktoral 1 gelar. Nah, ini juga dapat memilih teman-teman di program reguler ini dapat memilih 3 perguruan tinggi tujuan yang berbeda sesuai dengan tujuan dalam negeri atau luar negeri dengan program studi yang sama, sejenis atau serumpun. Nah, benar. Tapi kalau dulu ya teman-teman dari 6 atau 7 bidang prioritas itu misalnya keuangan nih. Nah, kalau masuk di situ bisa pilih sosial, rumpun sosial apa saja kayak gitu kan. Nah, itu bisa dipilih. Dulu saya dibilangnya itu, misalnya gini nih, saya ilmu administrasi negara, terus saya daftar sosiologi bisa nggak? Nah, sebenarnya itu kan sama-sama rumpun humaniora, jadi masih boleh kayak gitu. Kalau dulu ya, nah kalau sekarang teman-teman harus baca lagi apakah diperbolehkan dengan yang benar-benar berbeda gitu. Tapi sebaiknya sih serumpun, karena itu akan mempengaruhi karir teman-teman ke depan. Kalau mau jadi dosen harus serumpun syaratnya. Jadi mudah-mudahan ini ya bisa menentukan keputusan yang terbaik. Terus ini komponen yang akan didapatkan kalau sudah nanti lulus ya, itu dana pendidikan dan biaya pendukung. Coba lagi Pan, lanjut Pan. Dana pendidikan itu ada pendaftaran. Pendaftaran ini kalian daftar dulu dapat LOE nanti diganti. Bisa diajukan setelah lulus. Kalau misalnya kalian nggak lulus beasiswanya berarti ya nggak diganti gitu. Nah, terus dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian, tesis, disertasi, dana bantuan seminar internasional, dan lain-lain. Nah, biasanya dulu kalau dana yang tiba di lokasi kuliah itu langsung 3 bulan. Jadi LPDP itu istimewanya dari beasiswa yang lain ya. Kalau yang lain itu kan orang sampai menunggu pencairan itu sampai 6 bulan nggak cair-cair. Nah, kalau LPDP justru dibayar di muka gitu, 3 bulan per 3 bulan. Jadi pertama kali teman-teman cair itu cair
yang apa namanya langsung dapat jelek banyak gitu, biar teman-teman nggak terlantar di tempat kuliahnya gitu. Nah, selanjutnya ya, lanjut Pan. Nah, terus kayaknya belum yang ini deh, sebelumnya lagi. Nah, ini nih persyaratan umumnya. Persyaratan umum pendaftaran itu jadi teman-teman harus WNI, terus menyelesaikan studi program D4 atau sarjana dan magister S2 yang terakreditasi ya. Dan ada di situ bukti-buktinya, terus tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi degree, non-degree, program magister untuk pendaftar program magister ataupun doktoral. Jadi gini, punya LOE bukan berarti sudah dilaksanakan kuliahnya gitu loh teman-teman. Jadi begitu ya. Kemarin Bu Ratna bilang kalau sudah berjalan selama 1 semester, kalau nggak salah nggak bisa. Jadi LOE-nya tuh harus fresh gitu loh, fresh from the open. Nah, dilihat lagi karena yang apa perguruan tinggi dunia itu apa namanya harus gitu, wajib harus ada LOE. Ada juga yang bisa tidak ada LOE kayak gitu. Jadi dicek masing-masing ya teman-teman. Nah, terus harus melampirkan surat izin mengikuti seleksi unit yang membidangi sumber SDM bagi yang bekerja. Formatnya ada, terus melampirkan surat keterangan sehat yang masih berlaku. Paling lama 6 bulan. Ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Dulu zaman saya itu nggak ada ini, nggak ada surat-surat yang banyak ini. Nah, sekarang ada karena saya lihat di grup milis LPDP itu kan ada teman-teman yang dalam perantauan itu ternyata sakit. Nah, makanya ini sepertinya LPDP menambahkan untuk kebaikan teman-teman sendiri. Selanjutnya, nah ini juga nih melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan atau tokoh pakar di bidangnya. Ini kan makanya keuntungan teman-teman kalau ikut organisasi ya, misalnya teman-teman ikut Walhi atau ikut BEM atau ikut apa ya organisasi apa di luar gitu kan, itu teman-teman bisa minta surat rekomendasi untuk kuliah. Tapi nggak terbatas itu saja sih, tokoh-tokoh yang ini juga bisa kayak gitu. Jadi ini menurut saya sih fleksibel ya teman-teman. Terus memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, nomor 7 ini juga itu selalu berubah. Saya pantau waktu zaman saya itu ada banyak universitas yang bisa kita daftar. Kemudian ada yang berganti lagi, saya nggak tahu ya, mungkin apakah universitasnya apa namanya belum terakreditasi atau apa sehingga tidak masuk lagi dalam daftar LPDP. Tapi kita tunggu yang selanjutnya. Saya berharap lebih banyak universitas di seluruh dunia yang bisa teman-teman daftar. Terus memiliki indeks kumulatif persyaratan yang sesuai yang ditentukan ya, terus memenuhi persyaratan bahasa. Dan ketentuan angka 9 dikecualikan pada pendaftar yang menyelesaikan studi perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini tuh banyak dipakai tidak hanya LPDP ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman coba daftar di universitas apa namanya beasiswa luar negeri, kayak apa namanya misalnya di Eropa gitu. Kalau teman-teman pernah belajar misalnya S2-nya teman-teman di New Zealand atau di Inggris kayak si Fikri nih, ketika daftar S3-nya tuh nggak diminta lagi IELTS karena teman-teman dianggap sudah mampu berbahasa Inggris. Jadi cukup melampirkan ijazah yang dari luar negeri tersebut, teman-teman sudah dianggap mampu untuk apa memenuhi kriteria kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir misalnya nilai IELTS-nya ternyata turun ya waktu mau daftar S3 itu. Karena bisa kecuali yang daftar negara ini ya, teman-teman. Coba selanjutnya lanjut, Pan. Nah, terus pendaftar yang memenuhi ketentuan pada angka 10 wajib melampirkan salinan ijazah sebagai pengganti persyaratan bahasa dengan masa berlaku 2 tahun sejak ijazah diterbitkan. Berarti teman-teman harus cepat-cepat. Kalau udah lulus S2 sekarang kayak Fikri nih, mau daftar S3 dengan LPDP harus segera daftar supaya berlaku kayak gitu. 2 tahun itu cukup singkat ya. Harapannya ke depan mungkin bisa ditambah ya. Kayaknya teman-teman saya banyak yang sudah lulus lama dan pengen mendaftar LPDP, tapi kalau dibatasin 2 tahun mereka jadinya belum bisa mendaftar ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja ke depan apa bisa ditambah waktunya ya. Terus yang ini pendaftar program magister dan doktoral luar negeri yang negara tujuan studinya tidak berbahasa Inggris harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara perguruan tinggi tujuan dan sesuai daftar persyaratan minimal. Nah, jadi ini memang
Kalau kayak di Jepang kan, Jepang itu selalu mensyaratkan bahasa Jepang, teman-teman. Kalau di mana lagi? Di Arab atau pokoknya di negara yang tempat tujuan itu ada persyaratan khusus di universitasnya. Makanya makanya gini nih, kalau semakin banyak universitas yang masuk dalam daftar LPDP, semakin besar kemungkinan kita bisa tembus karena kita bisa memilih universitas yang tidak mensyaratkan bahasa. Misalnya di Korea. Korea itu ada yang mensyaratkan bahasa, ada yang enggak gitu loh, teman-teman. Tapi kalau di Indonesia, ya bahasa Indonesia ya. Maksudnya kalau di Indonesia, kalau mau yang ambil amannya, teman-teman bisa daftar di Indonesia, cuma tetap harus memenuhi ada skor IELTS dan TOEFL juga ya, yang harus dipenuhi gitu. Nah, beasiswa diperuntukkan kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut, kelas eksekutif khusus karyawan jarak jauh, kelas yang diselenggarakan di perguruan tinggi induk, kelas internasional, dan kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi. Berarti benar-benar teman-teman harus daftarnya yang reguler. Terus melampirkan rencana studi bagi program magister berdasarkan silabus kurikulum program studi tujuan, dan menulis proposal studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral, dan melampirkan proposal penelitian bagi pendaftaran program doktoral. Nah, ini penting ya teman-teman. Yang sebenarnya syarat administrasi ini kan bisa kita penuhin semua. Jadi kalau saya orang administrasi negara ya teman-teman. Sebenarnya administrasi itu kan yang bagus itu yang mudah kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu pasti ada alasan di balik persyaratan administrasi itu. Nah, yang lebih esensial ya, istilahnya Fikri ya, itu ketika teman-teman menulis esai sebenarnya, esai dan apa namanya, yang kayak kalau saya dulu disuruh bikin esai apa harapan besarmu untuk Indonesia kayak itu. Di luar negeri juga di Amerika ya dan universitas di luar itu ditentukan dari esai yang teman-teman tulis. Ada juga teman saya yang dia peneliti ya, dia nggak lulus LPDP. Dia kaget ketika saya lulus LPDP kayak gitu. Kenapa? Nah, itu ternyata dilihat dari esainya itu loh. Itu teman saya ada juga yang apa namanya dia sangat pinter kayak gitu. Dia kuliah itu cum laude ya. Cuma kok dia nggak bisa tembus LPDP kayak gitu. Nah, makanya dalam esai itu akan terlihat ketulusan teman-teman gitu loh untuk membangun Indonesia dan menjadi pemimpin Indonesia. Makanya sangat berhati-hati dari esai-esai yang ditulis itu. Selanjutnya Pan. Habis ya? Masih enggak? Nah, ini proses seleksi ya. Proses seleksi tadi sudah dijelaskan sama Fikri ya. Lanjut, Pan. Mana nih? Jadi seleksi administrasi teman-teman dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. Kalau dulu kita masukin online, kemudian kita dipanggil nih. Aduh, seneng banget tuh kalau udah lulus administrasi ya. Kita bawa berkas aslinya nanti dicek dan dicek kayak PNS ya, biasa ya. Setelah itu nanti untuk program magister teman-teman akan mengikuti berbasis komputer. Nah, ini kayak PNS juga. Setelah lulus itu teman-teman akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini yang saya bilang, saya sih ini seneng banget juga teman-teman udah bisa melewati, udah dipanggil wawancara ini juga nanti akan merasakan girohnya, betapa senangnya gitu dipanggil wawancara. Cuma hati-hati ya. Kalau dulu sempat ada FGD ya, Van ya. Sekarang nggak tahu. FGD ya. Tapi kalau katanya kalau yang udah nggak lulus wawancara tuh nggak bisa lulus lagi loh, nggak bisa ngikut lagi. Tapi kalau nggak lulus administrasi, teman-teman masih bisa ikut. Tapi kalau nggak lulus wawancara, udah nggak bisa. Makanya hati-hati juga pas di wawancara ya. Terus lanjut. Nah, ini pendaftarannya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya. Udah lengkap semua. Terus lagi, Pan. Habis ya? Lagi di belakangnya. Nah, ini tips lulus administrasi atau seluruh tahapan beasiswa LPDP. Nah, kita ingin ya teman-teman yang jadi award di LPDP itu, dan alhamdulillah ya sejauh ini yang saya perhatikan, itu setidaknya punya beberapa kriteria dalam kepribadiannya. Tapi ini tipsnya ya. Yang pertama tuh teman-teman harus ya tetap lengkapi semua syaratnya yang tercantum. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Yang ketiga, tulus dan ikhlas gitu loh. Untuk mendaftar tuh harus tulus dulu karena yang
yang menentukan segalanya kan tetap yang di atas, meskipun kita harus berikhtiar ya. Terus harus percaya diri. Coba tanya deh, apa namanya, sama teman-teman yang awardee. Pasti rata-rata mereka percaya diri itu artinya nggak harus kamu pinter banget atau apa banget, cuma punya percaya diri aja untuk menjadi lebih baik gitu loh, untuk maju gitu, untuk belajar. Aku nggak mau lagi sekolah, aku nggak pede. Nah itu nggak boleh, harus pede. Aku cita-cita aku tinggi. Kayak Pak Habibie kan, dia kan sebenarnya dari pedalaman Sulawesi, aku mau bikin pesawat gitu, aku mau kuliah di Jerman gitu. Jadi cita-citanya harus tinggi. Terus istiqomah berjuang. Percaya diri aja nggak cukup, harus istiqomah, harus diiringi dengan perjuangan teman-teman. Kalau gagal sekali harus dicoba lagi gitu. Pasti nanti teman-teman pas mendaftar itu ada aja halangannya. Tapi ada teman saya yang daftar sampai 3 kali, terus keempat kalinya dia lulus LPDP. Ada. Nah, jadi harus tetap istiqomah berjuang. Terus jadi pribadi yang baik. Nah, ini juga penting teman-teman, karena kan nantinya mau jadi calon pemimpin bangsa nih. Jadi harus punya pribadi yang baik supaya nanti juga memimpin rakyat Indonesia ya, mungkin harapannya ke depan itu juga dengan baik. Terus yang ketujuh, ikuti perkembangan terbaru teman-teman, karena syarat administrasi itu selalu ada perkembangan. Kita kan dalam dunia yang berubah dengan cepat ini. Jadi dari masa tradisional ke masa digital, nggak tahu lagi nanti. Sekarang udah Society 5.0, kemarin 4.0. Nah, kita nggak tahu ke depan mungkin ada seri terbaru lagi, jadi teman-teman harus benar-benar mengikuti kayak gitu. Terus jangan takut mencoba. Nah, jangan takut mencoba, selalu ada harapan dan coba saja, karena ketika teman-teman mencoba itu ada 2 kemungkinan ya. Pertama, lulus ya, berhasil, atau tidak berhasil. Tapi ketika tidak pernah dicoba sama sekali, udah pasti gagal kan. Nah, makanya coba saja. Itu yang terakhir dari saya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini bisa lulus dan bisa mencoba ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri dan terima kasih Mbak Ayu. Mungkin untuk saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Kita akan coba bacakan yang pertama, mungkin ini yang agak panjang saya baca ya. Ini Mbak Ani dari Serang. Izin bertanya, ini mungkin untuk satu orang ini pertanyaannya ada 4. Nanti untuk sesi pertama bisa dijawab Mas Fikri dan juga Mbak Ayu ya. Ya, untuk pertanyaan pertama ini terkait esai rencana studi yang mengharuskan penjelasan tentang topik tesis. Jika program yang kita pilih adalah TAF Master yang tidak mewajibkan penulisan tesis, apakah kita harus mendeskripsikan topik tesis yang akan diambil? Ya, kemudian di pertanyaan kedua dari Mbak Ani, mohon dijelaskan secara singkat terkait esai atau personal statement. Apa yang diharapkan di dalam esai tersebut dan apa bedanya dengan esai kontribusi pasca studi dan rencana studi. Kemudian ada soal ketiga masih dari Ani. Untuk surat izin belajar, apakah sama dengan surat izin mengikuti seleksi dari unit SDM bagi yang sedang bekerja? Dan yang terakhir, keempat, untuk penghargaan yang kita isi saat pendaftaran beasiswa, apakah termasuk penghargaan yang kita dapatkan saat duduk di bangku SMA, ataupun IPK, ataupun nilai UN terbaik? Ya, mungkin untuk pertama silahkan, siapa yang mencoba menjawab lebih dulu, Mas Fikri atau Mbak Ayu? Untuk pertanyaan dari Ani. Mas Fikri aja dulu. Ya. Saya. Silakan Mas Fikri yang baik. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ani ya pertanyaannya. Oke. Jadi ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertama terkait esai nih.
Jadi memang beberapa universitas, yakni untuk di luar negeri ada yang namanya Magister by Coursework. Magister by Coursework ini artinya kita cuma belajar seperti itu, menyelesaikan mata kuliah tesis. Jadi seperti ini. Mohon koreksi sebenarnya kalau seandainya saya kurang tepat dalam menjawabnya. Saya ada sebenarnya teman yang memang kemarin ngambil LLM. Biasanya mereka memang di Amerika ya. Bahkan mereka cuma berapa bulan kayak gitu untuk S2-nya karena memang tidak ada disertasi. Saya tetap menyarankan kalau saya pribadi ya, karena ini proses seleksi seperti itu untuk sebenarnya terserah sih. Sebenarnya dua opsi. Satu misalkan bisa dijelaskan pada saat di esainya tidak ada yang namanya disertasi pada saat yang diharuskan dari pihak universitas karena sifatnya coursework. Mohon maaf kalau seandainya Toastmaster itu biasanya ada. Harus saya tidak membaca dengan jelas. Kalau Toastmaster itu biasanya ada. Jadi ada yang namanya disertasi. Itu bahkan kalau jadi saya juga Toastmaster bukan coursework. Nah, kalau TOT itu ini bahkan sampai 60 kredit ya. Jadi 60 SKS. Jadi tetap ada. Silahkan dibaca lagi peraturan dari universitasnya seperti apa. Terkecuali kalau memang seandainya yang coursework bisa dijelaskan nanti di SI-nya. Misalkan universitas ini jurusan ini merupakan jurusan yang bersifat coursework sehingga tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan untuk melaksanakan yang namanya disertasi. Bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian esai personal statement ya. Apa bedanya esai personal statement dan kontribusi pasca studi dan rencana studi? Kalau menurut saya pribadi, personal statement ini adalah rangkuman ya. Artinya ide dan poinnya bisa saja sama dengan yang namanya rencana studi dan kontribusi. Karena misalkan kita menjelaskan pertama rencana studi saya adalah ini seperti itu. Karena mengapa saya ingin mengambil ini seperti ini kan dijelaskan di rencana studi. Kemudian nanti di esai kontribusi kalian akan menjelaskan mengenai apa yang akan kalian berikan untuk institusi atau secara umum lah untuk Indonesia seperti itu. Nah, kalau menurut saya personal statement lebih kepada gabungan keduanya atau bisa juga sifatnya motivasi kalian. Seperti itu. Jadi motivasi kalian untuk mengikuti program beasiswa LPDP ini. Kan yang namanya personal ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya motivation letter sama personal statement itu sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk izin belajar sama dengan surat izin mengikuti seleksi dari unit SDM bagi yang sedang bekerja. Bisa seperti itu karena sifatnya kalau tidak salah yang pasti ada kop surat, kemudian ada penjelasan mengenai kalau seandainya Anda yang bersangkutan, misalkan Mbak Ani, itu mendapatkan izin untuk belajar dengan misalkan sebagai proses persyaratan mengikuti beasiswa LPDP. Seperti itu. Tidak ada bentuk yang, setahu saya tidak ada bentuk yang yang pakem ya soal tersebut, tapi memang harus menjelaskan misalkan ada kop suratnya, kemudian ditandatangani oleh pihak institusi tersebut. Kemudian penghargaan ini bisa misalkan asalkan jangan mungkin kita tuliskan dari TK ya atau TK SD seperti itu. Jadi kalaupun SMA kalau memang misalkan ada ininya misalkan penghargaan dari universitas misalkan sebagai alumni terbaik ya. Kalau seandainya memang menurut saudara atau Mbak Ani ya menarik dan memang patut untuk diunggulkan, silahkan tuliskan sebanyak-banyaknya misalkan. Mungkin ya, tapi tidak menyarankan misalkan juara 1 lomba karaoke tingkat RT, mungkin enggak yang kayak gitu. Tapi lebih kepada akademik seperti itu. Itu mungkin Mbak Ayu nanti akan menjelaskan lebih detail ya, karena ini pandangan saya pribadi. Ya, mungkin Mbak Ayu ingin menambahkan. Saya coba menjawab ya. Ya. Coba menjawab satu-satu ya. Ternyata banyak sekali, tapi
Yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau yang nggak bisa, kita jadi PR ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah ada batas minimal dan maksimal jumlah surat rekomendasi? Menurut saya, semua surat rekomendasi yang diminta harus dilampirkan. Kalau mau lulus ya teman-teman. karena ya begitulah. Makanya berdoanya gini. Berdoanya itu ke depan mungkin jadi lebih simpel. Cuma saya nggak tahu itu mungkin atau enggak. Kalau memang diminta seperti itu, ya dipenuhi harus. Dan dipenuhinya itu kan nggak semua, gini loh, kalau yang diminta surat rekomendasi dari instansi itu kan hanya teman-teman yang PNS kan, misalnya gitu, atau yang bekerja di instansi tertentu. Kalau teman-teman nggak bekerja di instansi tertentu kan tidak perlu melampirkan yang itu, gitu loh. Perhatikan catatan-catatannya. Terus di sini nih, mendeskripsikan mata kuliah di proposal studi. Apa nih? Enggak, Kak. Yang fokus di ya? pertanyaan Ani dulu, Kak. Pandangan. Oh, Ani, yang mana tadi? Belum dijawab ya. Iya. Panjang banget ini, terkait esai rencana studi yang mengharuskan penjelasan atas topik tesis jika program yang kita pilih adalah Toastmaster yang tidak mewajibkan penulisan tesis. Apa kita tidak mendeskripsikan topik tesis? Mungkin gini, tim seleksi itu ya, dugaan saya ingin tahu gitu loh, ingin tahu apa yang ingin kalian lakukan di sana, baik itu by riset maupun by thought. Jadi mungkin semacam abstraksi dari kegiatan kuliah yang akan dilakukan tuh apa sih kayak gitu. Karena kan nggak semua penyeleksi itu mengetahui apa yang akan kalian lakukan di luar negeri itu kayak gitu. Jadi harus kalian perkenalkan jurusan yang akan kalian kuliahi itu seperti apa. Terus apakah mereka akan membiayainya kayak gitu. Apakah mereka akan memutuskan membiayainya atau tidak, tergantung dari topik perkuliahan yang kalian jelaskan dalam esai studi itu kayak gitu. Karena memang ada perbedaan. Khawatirnya gini ya, mungkin ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu kan beda-beda nih kurikulumnya. Nah, kurikulumnya berbeda. Ada loh dulu universitas di Australia yang dia S1 di Indonesia hanya diakui D3 apa begitu ya. Di dunia PNS ini ya saya jelasinnya. Jadi harus dipastikan bahwa teman-teman tuh melakukan hal yang diinginkan gitu loh oleh pemerintah, oleh LPDP kayak gitu. Maka mereka ingin tahu gitu. Jadi dijelaskan di situ. Tetap dijelaskan menurut saya ya, meskipun by thought maupun by riset. Terus yang kedua, mau secara singkat esai personal statement apa yang diharapkan ada dalam esai tersebut. Dan sepertinya tadi udah dijawab ya ini. Personal statement, esai personal statement kan yang tadi udah kita bahas ya. Izin belajar apakah sama dengan surat izin mengikuti seleksi? Beda. Saya pernah kebenaran di bagian SDM. Jadi kalian itu minta surat izin mengikuti seleksi dahulu dari unit SDM. Kalau sudah lulus, nanti baru akan dikeluarkan surat izin belajar atau tugas belajar. Ke depan, dari Menpan itu semuanya akan jadi tugas belajar. Itu yang saya dengar. Jadi nggak ada lagi surat izin belajar. Semuanya akan menjadi tugas belajar. Tapi itu peraturannya belum keluar. Dalam waktu dekat sih katanya, kita tunggu aja. Terus untuk penghargaan yang kita isi saat pendaftaran beasiswa, apakah termasuk penghargaan yang kita dapatkan di tempat kerja? Iya, boleh. Semuanya boleh. Terus tadi ada yang bertanya, apakah pengisian bisa mulai dari sekarang? Iya. Jadi saya sangat menyarankan mengisi, karena banyak sekali ya, mengisi akun LPDP itu mulai dari sekarang atau jauh-jauh hari sebelum kalian submit gitu. Karena tidak akan keburu kalau misalnya besok deadline, malam ini baru diisi, susah. Itu banyak sekali, apalagi sekarang banyak, jadi dicicil aja, dan itu tidak sekali submit sih, jadi kalian bisa save dulu. Umum di semua akun penerimaan beasiswa biasanya begitu ya, bisa di save. Jadi kalian isi, di save, kapan ada waktu lagi, dijenguk lagi, dilengkapi lagi. Jadi nggak capek dan tidak merasa berat. Terus apakah rencana proposal studi kita harus menjelaskan seluruh program studi yang menjadi pilihan jurusan kita atau hanya? Udah juga ya kayaknya nih ya, apakah rencana dan proposal studi kita harus menjelaskan seluruh program studi yang menjadi pilihan jurusan kita atau hanya salah satu yang paling menjadi, yang dipilih aja ya teman-teman, yang teman-teman pilih nih, misalnya mau kuliah apa, terus ya dijelaskan nanti kira-kira selama mungkin masa studinya 2 tahun atau kalau doktoral 3 tahun, kita mau ngapain aja dalam waktu itu jelas gitu loh. Kalau bisa
Kalau bisa di tahun pertama saya mau ini, tahun depan tahun kedua mau ini, tahun ketiga mau ini kayak gitu. Jadi kalian sudah punya plan dan tidak akan terkantung-kantung di luar itu. Tidak ada agenda kalian bakal tidak selesai gitu loh. Karena setiap tahun, setiap semesternya sudah ada plan-nya gitu loh. LPDP nggak mau beresiko membiayai yang akan tidak selesai gitu. Jadi kalian harus intinya menulis proposal itu yang menggambarkan bahwa perkuliahan dapat terselesaikan dengan plan yang baik gitu. Apakah setiap tahunnya ada skema ongoing? Pada saat saya sih itu ya teman-teman, saya cerita pada saat saya aja ya. Saya dulu belum punya LOE. Kemudian saya lulus LPDP, dikasih waktu 1 tahun untuk mendapatkan LOE. Dalam waktu 3 bulan saya sudah mendapatkan LOE, saya setorkan ke LPDP, terus dana beasiswa saya cair. Nah, Halo, sekarang Kak Ayu. malah, iya ya. Mungkin, Udah. silakan dulu Kak Ayu. Kalau misalnya ada itu, yang mana lagi? ini ada yang coba raise hand untuk kita persilahkan mungkin. Iya, coba aja ya. Saya kalau bisa jawab, saya jawab ya. Kalau enggak, saya PR silakan ya. Di sini ada Fathul Ula, silahkan dinyalakan mic-nya, kemudian disampaikan. Ya. Ini sebelum lupa ya, setahu saya sih surat keterangan lulus nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Harus nggak bisa, ijazah. Harus ijazah. Benar. Ya, silakan yang mau resen. Mbak, ini Fathul Ula, silakan. Suara saya terdengar? Ya, sudah Mbak, ya, silakan. Perkenalkan diri dan dari mana Mbak ya? Saya Fathul Ula Rahmawati, bisa dipanggil Rahma, dari Yogyakarta. Oh iya, silakan Mbak. Nah, ini saya mau nanya, jadi bulan ini, langsung aja ya Kak? Ya. Jadi bulan ini tuh universitas tujuan saya, UGM, tuh udah buka UM, udah ke ujian masuk. Nah, saya berencana mau dapat LOE dulu nih. Iya. Nah, ternyata kan kita nggak boleh daftar kalau ongoing ya. Jadi saya takutnya gini, ketika saya sudah diterima, terus ternyata LPDP-nya belum buka gitu. Nah, itu gimana? Atau mungkin Mas Adli yang di UGM bisa kasih pencerahan. Iya. Oke, sudah itu Mbak Fathul? Terus yang tadi saya tanyakan di chat itu kan kita kan nanti ada 3 pilihan univ jurusan ya. Nah, itu berarti nanti yang kita jelaskan yang mana? Yang kita jelaskan di proposal dan juga rencana studi. Silakan. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Fathul. Siapa yang coba menjawab dulu, Mbak Ayu atau Mas Fikri dulu? Fikri aja dulu. Silakan Mas Fikri dulu ya. Fikri aja. Oke, makasih. Pertanyaannya Mbak Fathul. Jadi tadi yang di ongoing ya. Jadi seperti ini. Kalau seandainya saya kurang tahu kalau seandainya di luar negeri seperti apa, di Indonesia seperti apa. Nah, kalau di luar negeri kita itu ada yang namanya sifatnya defer. Nah, defer itu Mbak Fathul, kita bisa mengajukan untuk penundaan mulai kuliahnya kapan. Nah, ini biasanya skema yang dipakai oleh LPDP. Jadi misalkan kita sudah lulus, kemudian kita diminta untuk defer terlebih dahulu. Kalau seandainya belum bisa untuk mendapatkan beasiswanya. Tapi kalau seandainya biasanya kalau seandainya tidak bisa defer, setahu saya LPDP tidak memberikan beasiswa untuk mereka yang ongoing. Artinya mereka yang sudah memulai pendidikan, baik itu sudah semester 1 atau berapapun itu. Artinya seperti yang disinggung sama Mbak Ayu di awal, Mbak Fathul itu harus benar-benar fresh dari oven kayak gitu. Belum bersinggungan dengan perkuliahan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mohon maaf. Ya, untuk beliau itu memilih misalnya 3 kampus tujuan, bagaimana kita mendeskripsikan materi itu, mana yang kita jelaskan. Pada ya. Baik, jadi kan kita rencana studi itu cuma 1.500 sampai 2.000.
Artinya ada limit batas kata-kata. Saya menyarankan untuk mengambil satu yang benar-benar menjadi fokus Mbak Fatul. Misalkan ada 3 universitas, nah jelaskan. Jadi skema LPDP mengapa ada 3 pilihan, nantinya pada saat Mbak Fatul lulus di satu universitas, tapi lulus LPDP, tapi ternyata tidak bisa mendapatkan LOA dari 2 universitas di atas, masih ada pilihan yang ketiga. Nah, 3 ini yang diharuskan. Kalau saat tidak bisa mendapatkan di 3 ini, baru akan ada skema kalau tidak salah tidak bisa mendapatkan beasiswa, melanjutkan beasiswanya atau pihak LPDP tidak memberikan. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk fokus di satu. Meyakinkan kita sifatnya rencana studi. Oke. Mati ya? Ya, halo Mas Fikri, terputus ya. Mungkin sambil menunggu Ya udah. ditambahkan Mbak Ayu, silakan. Ya, saya lanjut jawab. Saya jawab ada yang ada di apa, seperti itu. Ya udah. Oke. Lanjut aja. Masih ini enggak? Ya, oke. Misalkan ada jurusan A, misalkan bidang sosial, jurusan B bidang kesehatan, C jurusan mungkin tidak seperti itu ya, seperti itu. Gitu Mas dan Mbak Fatul. Oke. Ini ada yang bertanya ya. Saya langsung jawab aja sebelum lupa ya. Ini Ya, Kak, namanya silakan. Adli. Ya. Naila, Bandung. Kak, saya mau tanya untuk surat izin tempat kerja kalau awalnya di suatu tempat saya ingin keluar. Nah, menurut saya gini nih, mungkin kamu lulus beasiswa dulu ya, baru bijaknya ya, lulus beasiswa baru kamu keluar. Soalnya takutnya khawatirnya belum tentu lulus kan LPDP. Tapi dulu pernah ada LPDP itu mengeluarkan kebijakan bahwa yang jadi UR di LPDP harus fokus kuliah gitu, tidak sedang bekerja kecuali yang PNS dan itu harus dapat tugas belajar. Nah, terus ini yang Walhasbi Jogja ingin tanya apakah ada data pendaftar beasiswa LPDP dalam satu batch gelombang yang lolos dalam berapa batch? Iya benar. Memang nanti kalau lulus teman-teman akan dapat surat kan bahwa kalian tuh ini semua adalah pendaftar LPDP yang dinyatakan lolos batch 1, 2, 3 atau batch berapa. Terus langsung dapat jadwal program kepemimpinan nanti atau program keberangkatan. Nah, itu yang seru ya. Kayak masa orientasinya itu. Terus di sini ingin tahu berapa rasio pendaftar dan keterimanya dari seleksi beasiswa LPDP. Kalian bersaing dengan diri kalian sendiri kalau menurut saya. LPDP itu uangnya banyak sekali. Nah, teman-teman ya saya bilang dari dulu dibilang banyak sekali. Jadi sebenarnya kalian bersaing dengan diri kalian sendiri. Untuk lulus LPDP, makanya saya bilang perbaiki diri, perbaiki pribadi, kualitas diri. Karena kita bersaing dengan diri kita sendiri. Dananya banyak. Kalau kita memenuhi syarat, kita akan lulus gitu. Jadi kalau memang kita benar-benar memenuhi syarat, kita pasti lulus dan akan dibiayai LPDP untuk sekolah. Bahkan ada teman yang lulus Olimpiade dari Sulawesi itu dulu ya, dia waktu kuliah di Oxford ya, biayanya 1 miliar dia sendirian coba. 1 miliar, ya dia sendirian. Itu dikasih sama LPDP karena dia memang layak gitu. Ya, memang kok. Jadi teman-teman bersaing dengan diri teman-teman sendiri, bukan kayak beasiswa yang ada rasio itu ya. Itu kuantitas itu bukan tidak terlalu ini karena dananya banyak, justru kadang mungkin tidak belum kuotanya banyak, cuma yang mendaftar dan memenuhi kriteria itu sedikit. Jadi dari dulu kita dibilang kalian itu bersaing dengan diri kalian sendiri untuk mendapatkan atau untuk lolos beasiswa LPDP. Makanya yang ditingkatkan itu kualitas diri dan akademik gitu ya. Ya, lanjut. Ya. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Selanjutnya ada raise hand lagi dari siapa tadi? Ya, silakan. Tapi sebelumnya saya coba tanggapi sedikit pertanyaan dari Fathul Ula tadi terkait UGM ya. Mungkin karena saya di UGM sebelumnya pada penerimaan saya di batch 2 2016 kami itu masih ongoing. Masih diterima dulu di LPDP, kemudian baru kita cari kampus. Untuk ongoing memang LPDP belum memberikan, kecuali nanti yang sifatnya setelah itu bantuan pendidikan, bantuan untuk tesis dan disertasi. Nah, kalau untuk ongoing tidak ada. Tapi kemarin yang terkait harus ada LOE,
itu ditekankan kepada teman-teman yang mengejar PTUD. Jadi perguruan tinggi utama dunia yang harus memiliki LOE, karena itu skemanya memang berbeda pada tahun 2020 kalau tidak salah. Namun untuk 2021 itu persisnya dalam diskusi terakhir dengan pihak LPDP itu masih belum dapat informasi yang jelas bakal seperti apa. Makanya diharapkan teman-teman ini adalah gambaran yang paling umum yang kita sampaikan dari tahun ke tahun. Mungkin dari Mbak Ayu tadi sudah menyampaikan beliau adalah PK di awal, kemudian ada Mas Fikri juga menggambarkan bahwa skema yang diminta oleh LPDP adalah kalau bahasa terakhir dari Bu Ratna itu adalah kita itu harus selesai dengan diri sendiri dulu baru mendaftar LPDP. Jadi apa yang memang kita lagi persiapkan itulah yang harus istiqomah ya bahasanya Mbak Ayu tadi, dan terus continue dilihat apa-apa yang dikehendaki oleh LPDP itu sendiri. Selanjutnya ada tadi pertanyaan dari siapa tadi, ada yang raise hand sebelumnya? Silakan dinyalakan mikrofonnya, langsung menyebutkan nama dan memberikan pertanyaan. Ya, mungkin yang dari Ineventirina ya, saya baca dulu satu. Dari Kalimantan Timur, Kakak Coach yang baik, mohon izin menanyakan, manakah yang lebih dahulu diurus, LPDP atau LOE? Apakah ada pengaruh usia yang sudah tua dengan probabilitas penerimaan beasiswa LPDP? Terima kasih. Mungkin ini Kak Ayu ya yang menjawab. Ayo Kak, silakan. Iya, nggak ada sih, tua muda semua bisa lulus asal kalian memenuhi kriteria ya menurut saya, bukan kayak di PNS ya zaman dulu, jadi senioritas gitu, enggak. Kalau sekarang sih siapa aja boleh. Ini muda-muda semua loh adik-adik ini yang lulus LPDP ini, masih muda-muda semua. Jadi silakan semua umur yang masih memenuhi kriteria LPDP mendaftar. Terus untuk LOE, kalau bisa dapat LOE dulu, bagusnya ya. LOE itu tuh artinya kalian keterima di universitas itu. Ibaratnya surat penerimaan LOE itu kan kalau di UI, kalau di universitas di dalam negeri itu artinya surat penerimaan. Jadi kalian ikuti sistem pendaftaran di universitas yang kalian tuju. Nah, biasanya tiap universitas itu syaratnya beda-beda gitu loh. Jadi kalian penuhi dulu syarat di universitas itu, begitu dinyatakan lulus, nanti keluar surat penerimaan atau LOE kalau di luar negeri. Nah, surat itulah nanti yang diunggah ke dalam akun LPDP. Nah, itu kan tadi kata si Adli untuk khusus PTUD, utama dunia. Yeah. Jadi misalnya yang keterima di mana gitu, di Oxford, Amerika, di Harvard gitu ya. Oxford atau Harvard atau apa gitu. Jadi LPDP harus mau memastikan dulu kalian keterima di universitas di luar itu. Keterima kan artinya layak untuk kuliah di universitas itu, baru LPDP mau membiayai. Khawatirnya kalian lulus LPDP ini pengalaman zaman saya ya. Jadi ada teman-teman itu yang dia mendaftar ke Jepang, ke Amerika gitu. Nah, terus pas dia lulus beasiswanya, tapi dia nggak lulus universitasnya gitu loh. Dia terseok-seok sampai habis waktu setahun, terus dia nggak dapat LOE. Akhirnya hangus beasiswanya. Benar-benar. Nah, jadi sepertinya itu LPDP mengevaluasi itu. Jadi sayang misalnya kalian sudah dinyatakan lulus sebagai URD LPDP, ternyata kalian nggak lulus di universitasnya, terus kalian jadi didiskualifikasi sebagai URD gara-gara nggak berhasil kuliah di universitas tujuan itu. Nah, makanya lebih baik ya LPDP atau mensyaratkan bahwa kalian dapat LOE dulu, jadi udah pasti keterima, itu dilampirkan ke akunnya LPDP. Jadi tinggal kuliah aja deh. Oke. Maaf Mas Adli, saya boleh nanggepin nggak? Iya, silahkan. Kenapa Mbak? Silakan. Oh iya. Nah, jadi saya tuh sebenarnya udah tanya ke akademik soal diver. Gitu. Ternyata beda-beda ya tiap fakultas itu. Iya. Nggak semuanya bisa dapat diver itu gitu. Iya. Termasuk di jurusan yang mau saya ambil. Nah, apakah nanti dari pihak LPDB bisa membantu sebelum beasiswa itu maksudnya untuk proses seleksi? Ya. Atau enggak?
Karena di jurusan saya ternyata nggak bisa mengajukan divert secara personal kayak gitu, kecuali dari instansi ataupun dari beasiswa terkait seperti itu. Terima kasih. Oke. Silakan yang menanggapi Mas Fikri. Saya ya, oke. Ya, silakan. Jadi untuk Mbak Fatul ya. Jadi proses mendapatkan beasiswa LPDP dan juga proses seleksi di universitas itu adalah dua hal yang berbeda. Artinya, kalaupun seandainya nanti sudah lulus setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, kalau seandainya sudah lulus beasiswa, sudah lulus di universitas, sudah lulus di UGM, tapi belum lulus di LPDP-nya, apakah pihak LPDP akan memberikan surat tertentu? Setahu saya tidak ya, karena itu nanti jadi dua hal yang berbeda. Jadi tidak, apalagi kalau seandainya prosesnya masih ongoing dari pihak LPDP-nya seperti itu. Jadi harus diselesaikan satu-satu. Ya. Gitu. Dan sorry Mas ya. Yang tadi seperti yang dibilang sama Mas Adli tadi, jadi saya menyinggung di awal pada tahun sebelumnya itu tidak diharuskan untuk mendapatkan LOA, tapi yang diharuskan itu adalah perguruan tinggi utama dunia seperti itu. Jadi ada kurang lebih 15 atau 30, tidak sampai 30 ya. Nah, di sana harus. Tapi kalau seandainya di luar itu, setahu saya tidak ya. Seperti tidak, itu. Ya. Baik, begitu mungkin Mbak Fatul. Ya, karena tidak ada juga jaminan ketika Anda sudah mendapatkan LOE, Anda akan langsung diterima sebagai calon wardi kayak gitu. Tetap mengikuti skema seleksi yang ditentukan oleh LPDP. Ya, kemudian banyak, Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari Kartika Malang ya. Untuk kampus tujuan Jepang, syarat bahasanya ikut yang kampus tujuan berbahasa Inggris atau yang bukan? Karena S3 di Jepang rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Ini siapa yang bisa menjawab atau siapa yang menjawab, Mas Fikri atau ya silakan Mas Fikri. Oh, saya ya. Oke, baik. Mungkin Mbak Ayu nanti bisa menambahkan. Jadi seperti ini, peraturan dasar dari LPDP itu adalah memiliki sertifikat bahasa asing, artinya memiliki sertifikat IELTS. Nah, pengecualian kalau seandainya kita berada di universitas yang tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk berbahasa Inggris. Artinya, kalau dalam hemat saya dan kesimpulan saya, artinya lebih baik berarti Anda atau Mbaknya tidak perlu untuk menyiapkan sertifikat bahasa asing, sertifikat bahasa Jepangnya, cukup sertifikat bahasa Inggris seperti itu. Jadi semacam pengecualian seperti itu, Mbak. Ya. Halo, udah ya? Ya, silakan Mbak Ayu. Ingin menambahkan? Kalau yang menandatangan surat tugas belajar itu eselon 2 ya biasanya ya, minimal eselon 2. Sekarang kan udah nggak ada eselon 3, eselon 4 sudah mulai dihapuskan ya di kementerian, lembaga, dan pemerintah. Jadi yang tanda tangan itu ini pejabat eselon 2 di Biro SDM-nya biasanya. Seperti itu. Pokoknya minimal eselon 2 ya teman-teman ya. Baik. Oke, sorry, menanggapi tadi ada yang dari pertanyaan ya, mungkin setelah ini, silakan. maaf Mas Adli ya. Ya, silakan Mas. Setahu saya ini dari Mbak Iftayani ya. Setahu saya untuk tahun 2020 harus dapat LOA dulu. Baik, ini ada yang namanya program LPDP Pendidikan. LPDP Pendidikan itu memang skemanya seperti itu. Saya juga sudah membaca bahwa peraturannya memang sudah harus mendapatkan LOA. Nah, kalau seandainya program LPDP yang reguler, makanya seperti yang disinggung sama Mbak Ayu, sama saya di depan, kalau seandainya sifatnya LPDP ini selalu update, ada informasi-informasi terbaru seperti itu. Jadi saya kasih kita samakan persepsi kalau seandainya itu untuk beasiswa LPDP Pendidikan. Beasiswa LPDP Pendidikan itu untuk guru kalau tidak salah. Dan dosen ya. Ya, kalau seandainya reguler itu belum ada informasi terbaru ya, seperti itu. Ya. Baik, itu beberapa pertanyaan yang sudah
kita baca mulai dari melalui pertanyaan langsung ataupun melalui kolom chat. Waktu masih tersisa 10 menit. Halo Mas Ivan, kita terima lagi pertanyaan atau langsung closing statement dari kedua pemateri kita? Langsung closing statement aja, Mas. Oke. Mungkin untuk closing statement-nya kita mulai dari Mbak Ayu dulu. Silahkan Mbak. Iya, untuk teman-teman intinya coba aja gitu. Jangan takut mencoba ya teman-teman, bahwa jangan minder. Harus percaya diri apapun kondisinya. Apakah teman-teman di daerah, saya jauh, saya susah sinyal segala macam. Iya, Kak. Coba saja, kan seperti saya bilang tadi, kalau mencoba ada kemungkinan sukses, tapi kalau tidak mencoba sudah pasti gagal. Jadi coba aja dan tetap semangat, itu aja ya. Itu aja, terima kasih. Yuk, silakan Mas Fikri. Oke, kalau dari saya, jadi seperti ini kan sifatnya untuk administratif ya. Saya sarankan atau closing statement dari saya adalah siapkan pasukan Anda untuk menyerang LPDP dari seluruh arah. Artinya apa? Mau prestasi, mau organisasi, mau konferensi, mau IPK, mau esai, semuanya kalian persiapkan. Kalau seandainya kalian sudah mempersiapkan dengan baik, tinggal nanti Tuhan yang menentukan. Kalau seandainya destiny kalian memang mendapatkan beasiswa LPDP, kalian akan mendapatkan beasiswa LPDP karena semuanya sudah kalian usahakan. Gitu. Oke. Saya mau nambahin dikit-dikit aja. Oh ya, silakan Dulu Mbak Ayu. waktu PK awal-awal ya, kalian boleh tanya ya. Dulu orang tuh pada ngeluh, nilai IELTS saya kurang kayak gitu. Tapi coba masukin aja, ternyata waktu itu ya diloloskan loh waktu itu. Pernah ada masanya LPDP itu meloloskan teman-teman yang skor IELTS-nya itu belum ada atau belum memenuhi syarat itu ya. Cuma saya tidak merekomendasikan itu. Ini hanya cerita aja bahwa dalam sejarahnya LPDP pernah memberikan keringanan itu, gitu teman-teman. Makanya saya selalu bilang coba isi dan submit. Nanti kan setelah submit akan ketahuan lolos atau enggaknya. Ya. Tidak, teman-teman sudah berusaha ya. Gitu. Ya. Oke, Mbak Ayu, mungkin tadi ada yang menyinggung. Coba secara berulang, mungkin disebut saya termasuk orang yang di sesi ketiga lulus LPDP. Pertama saya ngambil pada tahun 2013. Setahun setelah menyelesaikan S1, kemudian 2015 saya gagal mengambil dari miskin berprestasi. Kemudian di 2016 saya ngambil jalur afirmasi dan alhamdulillah goal. Jadi teman-teman jangan pernah Jadi jangan pernah berhenti mencoba karena seperti disampaikan oleh Mas Fikri tadi, siapkan amunisi Anda atau senjata Anda dari segala arah supaya kita ketika menghadapi ini benar-benar sudah dalam kondisi siap. Jangan ketika dibuka di situ kita mempersiapkan, sungguh tidak cukup waktu ya. Makanya hal ini diupayakan oleh teman-teman Mata Garuda yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, terlebih di semua provinsi yang ada di Indonesia, untuk disampaikan pesan-pesan ini kepada teman-teman ataupun calon-calon generasi ya, yang melanjutkan estafet pemimpin bangsa. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ayu atas sharingnya, juga terima kasih untuk Mas Fikri. Baik, terima kasih untuk Mas Evan sudah mempersiapkan ini dan menggandeng ide dari berbagai rekan-rekan Wardi Sumatera Selatan. Dalam hal ini saya sendiri sebagai moderator mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbaca atau ada pesan-pesan dari teman-teman yang belum sempat saya baca satu persatu. Ini atas keterbatasan waktu. Sekali lagi saya memohon maaf jika ada salah kata dalam memoderatori kegiatan siang ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Fikri. Izinkan kami untuk bermimpi, sama-sama membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi.
berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Mana toh? Berjuang memacu diri persaingan global sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu Halo. Halo, Mas Evan. kami adalah wujud Dharma dan Bakti, menjaga nyala para putra dan putri Pertiwi, menjadi bina marga insan negeri, merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang